Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agi. Salam Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya hari ini. Gimana kabarnya Pak Agi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, ini gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, gimana nih hari ini? Apa yang mau kita obrolin? Oke, saya punya masalah nih Bu, berkaitan dengan di sekolah tentunya ya, di kerja saya, berkaitan dengan ini nih penilaian nih, paradigma guru berkaitan dengan penilaian pembelajaran. Kebetulan saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum nih. Kebetulan kan sama mungkin dengan begini ya di sekolah di sekolah saya juga sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di Mandiri Berbagi. Cuman kan di panduan penilaian itu kan kita asesmen atau penilaian itu pemerintah sudah membebaskan bahwa bentuk penilaian itu ada yang formatif dan sumatif. Nah yang sumatif ini kan tidak hanya tes tulis ya Bu ya, bisa proyek, bisa apalagi ada yang tes lisan, audio gitu. Nah, tapi paradigma berpikir rekan-rekan guru itu yang namanya penilaian atau ujian itu mesti tes tulis. Gitu. Padahal nggak tes tulis ya Bu ya? Ya betul. Seperti itu. Nah kira-kira saya tuh punya masalah itu bagaimana sih supaya bisa memberikan pemahaman yang sama gitu. Bukan berarti saya merasa lebih ini, tapi kan berdasarkan panduan dari pemerintah nih bahwa penilaian itu tidak mesti tes tulis, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya gitu. Itu mungkin masalahnya tuh Bu, susah sekali. Oke, jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan bahwa permasalahan Pak Agi itu berhubungan dengan paradigma pemikiran guru mengenai penilaian di kurikulum merdeka ya Pak ya? Iya. Ya betul, di kurikulum merdeka. Nah selama ini sekolah sudah mengaplikasikan kurikulum merdeka itu sejak kapan Pak? Sejak tahun ajaran baru ya. 2022 awal ya. Sebenarnya ya awal. Baru sebetulnya, tapi sebetulnya kan tidak ada yang berubah ya, bahwa paradigma penilaian itu sama sebetulnya. Cuma di sini ada kata merdekanya, mungkin lebih tekankan bahwa guru itu merdeka, tidak perlu tes tulis setiap saat. Cuma memang kebiasaan tidak bisa diubah gitu. Ya. Jadi tujuan pertemuan kali ini adalah berfokus pada bagaimana merubah paradigma pemikiran guru mengenai penilaian di kurikulum merdeka. Terus seperti itu atau ada yang lebih mau Pak Agi jelaskan tentang tujuan pertemuan kita kali ini? Seperti itulah Bu. Jadi memang bagaimana sih merubah pelan-pelan bergeser paradigma penilaian itu bukan hanya ujian tulis. Iya, oke. Ya. Dari semua guru itu kan pasti ada juga sih Pak ya yang mempunyai pemikirannya sama dengan Pak Agi. Betul tidak Pak? Betul, jadi memang sesuai. Langsung aja, lanjut aja, nanti diedit aja. Oke, jadi tadi tujuan pertemuan kita kali ini adalah bagaimana mengubah pemikiran paradigma pemikiran guru di sekolah Bapak mengenai penilaian di kurikulum merdeka ya Pak ya, seperti itu. Ya, atau ada yang mau ditambahkan Pak? Nah, udah Bu, jadi itulah tujuan saya ingin berkonsultasi dengan ini. Oke. Ya, mari kita sebelumnya kita identifikasikan dulu nih kekuatan dari yang ada pada diri Pak Agi ataupun dari guru-guru di sekolah itu. Mungkin Pak Agi bisa menjelaskan Pak? Yang pertama mungkin kekuatan di rekan-rekan di sekolah. Sebetulnya di sekolah kami itu mayoritas rekan-rekan itu masih di usia muda ya, relatif muda lah, usia 40 tahun ke bawah, sehingga secara semangat dalam belajar sepanjang hayat itu masih tinggi sebetulnya. Jadi kan kalau misalkan sudah mau usia pensiun agak susah ya diajak belajar, sudahlah saya mau pensiun ngapain sih gitu. Jadi sebetulnya rekan-rekan guru di saya itu banyak yang masih muda gitu. Menurut saya sangat berpotensi sekali gitu untuk bisa beradaptasi dengan paradigma kurikulum merdeka gitu. Oke. Itu berarti salah satu kekuatannya ya, guru-guru muda yang ingin punya curiosity yang tinggi, ingin belajar gitu. Ya, itu kekuatan di sekolah Bapak ya, Pak ya. Nah, dari semua kekuatan itu misalnya ya, untuk mencapai
tujuan agar semua guru mempunyai pemikiran yang sama tentang penilaian di kurikulum Merdeka ini, apa yang Bapak ada hambatan-hambatan apa yang Bapak hadapi itu, Pak? Sebetulnya kan untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan kurikulum Merdeka kan kita laksanakan workshop, gitu ya. Rangkaian workshop, in-house training dengan narasumber baik itu dari dinas ataupun dari kementerian. Namun berkaitan dengan permasalahannya sendiri adalah ketika mau mengimplementasikan di proses pembelajaran, kan guru-guru itu sudah punya instrumen penilaian tes tulis. Karena sudah punya, ya udah ya pakai yang sudah ada aja gitu. Iya. Semua ada beberapa guru juga yang sudah melaksanakan proyek, tes tulisan dan sebagainya sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik dari kompetensi yang dicapai. Tapi sebagian besar ya tetap seperti itu. Mungkin males buat baru lagi ya Pak ya. Itu mungkin karena sudah ada yang lama, ya udah pakai yang lama aja. Iya, itu juga kadang terjadi pada diri saya Pak kalau lagi motivasinya rendah. Atau mepet gitu waktunya tuh, aduh mana gimana ya waktunya udah mepet nih, malam ini harus di ini, tapi kalau misalnya bikin baru kayaknya lama deh gitu ya. Mungkin ya, jadi memang menjadi hambatan bagi kita untuk berkembang ya Pak ya. Nah tadi seperti yang Bapak bilang ada workshop, itu berarti sudah menjadi solusi ya Pak ya? Solusi untuk memberikan pengetahuan kan. Mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran itu tidak efektif, kurang efektif. Itu permasalahannya. Jadi itu kalau workshop itu hanya untuk memberikan pengetahuan saja ya? Ya, kan ada latihan sedikit. Iya betul. Nah kalau misalnya untuk solusi untuk, berarti kan kalau itu mah lebih masuk ke innernya guru ya Pak ya, ke motivasinya guru ya, ke dalam intrinsiknya si guru ya. Bisa jadi itu salah satunya, Ya, berarti harus kira-kira Pak Agi ada solusi nggak? Bagaimana sih cara memunculkan motivasi dari diri guru tersebut untuk mau berubah gitu? Yang tadinya menggunakan nilai yang metode yang lama, metode penilaian yang lama dengan metode penilaian yang lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka. Apakah ada solusi atau cara gitu yang sudah terpikirkan oleh Pak Agi? Sebetulnya kalau merefleksikan ke diri sendiri ya, saya itu berminat ketika itu ada sosok atau ada kegiatan yang menunjukkan itu gitu. Jadi oh ya ternyata gini ya, ternyata ada kemudahan di balik kesulitan di awal, dalam tanda petik kita harus menyusun instrumen yang baru. Tapi di akhir ternyata lebih enak ya, lebih mudah ya, lebih efektif ya menilai dengan proyek, menilai dengan berupa portofolio atau praktek gitu. Jadi menurut saya itu harus ada seperti itu. Nah kira-kira apakah harus ada lisan study gitu atau ada apa gitu kan? Ya, oke. Nah itu yang solusi yang mungkin terpikirkan oleh Pak Agi ya. Nah sekarang bagaimana caranya atau strateginya supaya apa yang tadi Pak Agi pikirkan sebagai solusi itu bisa tercapai gitu Pak, bisa terlaksana? Tentu saja berarti kalau berkaitan dengan ke rekan guru ya, melakukan treatment ke guru artinya harus berupa program dari sekolah. Sekolah salah satunya. Makanya mungkin di sini saya harus berkonsultasi dengan pimpinan berkaitan dengan perencanaan program sekolah, misalkan ada lisan study, kemudian ada komunitas belajar, pengefektifan komunitas belajar di sekolah dan lain sebagainya. Itu mungkin tahap awal. Jadi masih dengan kepala sekolah untuk merencanakan program-program yang memang lebih menekankan kepada praktek dan berbagi pengalaman. Oke. Jadi tadi Pak Agi menyatakan bahwa untuk strateginya itu adalah dengan mengadakan program-program ya yang langsung diadakan oleh sekolah tentang bagaimana praktek membuat penilaian berdasarkan kurikulum Merdeka ya Pak ya. Seperti itu. Nah, apakah ada jangka waktunya Pak? Apakah akan dilaksanakan secepatnya atau mungkin yang momen atau waktu yang efektif untuk melaksanakan program tersebut bagaimana Pak? Jadi sempat terlintas mungkin Bu, karena kan kelas 12 itu mau selesai ya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, saya sempat terlintas bagaimana kalau guru kelas 12 yang sudah tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu yang pertama gitu ya. Jadi pilot project-nya lah.
pilot project tersebut. Jadi mungkin dilaksanakannya setelah bulan Maret ini bisa gitu. Bulan Maret. Study, coaching dan lain sebagainya. Mungkin saya bersit itu menurut saya. Ide yang bagus ya Pak, ya. Memang salah satunya ada lesson study juga ya Pak ya, mungkin itu bisa efektif juga menurut saya. Nah, dengan kondisi Bapak yang sibuk, kurikulum kan tugas Bapak tuh bukan cuma membuat program seperti ini saja ya Pak ya. Ya. Dan ini perlu komitmennya nih Pak, gimana Pak? Ya, memang betul sekali Bu. Jadi memang salah satu hambatannya mungkin dari internal diri sendiri. Gitu. Saya merencanakan biasanya banyak sekali ide-ide, tapi ketika mau diimplementasikan kadang-kadang banyak kendala. Salah satunya berkaitan dengan kan harus ada anggaran. Nah kalau sudah berhubungan dengan anggaran ya. Ini nggak boleh. Nah kira-kira komitmen saya sendiri ya, artinya saya benar-benar harus berkomitmen terhadap diri sendiri ketika merencanakan ini, disetujui oleh kepala sekolah ya lakukan mungkin sesuai dengan rencana seperti itu ya, dari diri pribadi mungkin seperti itu. Ya, oke. Ya betul, memang kalau sudah berbenturan dengan anggaran Pak ya agak sulit, tapi memang hal ini juga harus dilaksanakan ya Pak ya, program seperti ini. Nah, seperti yang tadi bahwa programnya masuk ke dalam program sekolah, kemudian mungkin juga membutuhkan dana. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk supaya strategi ini terlaksana gitu? Ya, pertama yang paling utama tentu pimpinan. Kebijakan pimpinan kan sangat mempengaruhi. Ketika pimpinan mungkin sudah mengizinkan bahkan mendukung dengan sepenuh hati, ya istilahnya ketika ada hambatan apapun juga ya kita harus lakukan. Kedua mungkin dengan rekan sejawat. Yang pertama dari tim pengelola sekolah juga ya mungkin bisa mendukung kegiatan ini, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah dari rekan-rekan guru gitu, berkaitan dengan semangat motivasi belajar. Dan juga ketika melaksanakan kegiatan kan kadang-kadang kalau guru menuntutnya itu ada konsumsinya nggak, ada ininya gitu. Udah nggak ada konsumsi Pak. Dan itu kan ada larangan-larangan yang luar biasa itu ya. Jadi down gitu kan. Nah, mungkin komitmen guru sendiri untuk berbicaranya itu ini penting sekali dalam meningkatkan kompetensi mereka itu ya, untuk memberikan layanan kepada siswa. Jangan berpikir apa sih feedback buat saya, apa ada konsumsinya, ada transportnya, kan kadang-kadang seperti itu. Komitmen juga harus penting sekali. Berarti ada kolaborasi antara pemimpin dan mitra kerja sama sejawat ya. Ya memang betul Pak, kalau apapun sehebat apapun programnya kalau dikerjakan sendiri sulit ya Pak ya. Sulit sekali. Baik Pak, jadi mungkin bisa disimpulkan Pak apa pertemuan kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan gitu, pencerahan atau apa Pak dari pertemuan kita kali ini? Ya, luar biasa sekali Bu. Ini terima kasih. Jadi tadi saya merasa punya semangat gitu untuk tadi merencanakan, kemudian berkonsultasi dan melaksanakan program-program yang memang efektif gitu dalam hal merubah pengimplementasian pembelajaran dan penilaian melalui rekan-rekan itu ya, dengan tadi ada coaching, kemudian ada lesson study yang dilaksanakan mungkin nanti setelah selesai program penilaian akhir untuk 11-12. Ya, alhamdulillah ya, kalau misalnya mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya buat saya pribadi juga, buat kita semua, dan buat khususnya pendidikan ya di sekolah Bapak. Sekolah saya juga. Nah untuk ini Pak, mungkin kita setelah pertemuan ini kita pun harus merefleksikan apakah strategi yang kita jalankan itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin kita bisa rencanakan untuk tindak lanjut selanjutnya. Kapan ini bisa lagi kita bertemu kembali. Tentu saja ini kan dilihat nanti pada saat penilaian akhir tahun ya. Kan guru itu memberikan penilaian sumatif akhir itu tidak hanya tes tulis gitu kan. Berarti kalau saya sih berharap kita bisa berbicara lagi nanti setelah pelaksanaan penilaian akhir tahun di bulan Juni gitu Bu, seperti itu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak ya. Amin. Nanti di bulan Juni kita bertemu lagi dengan mendiskusikan dan merefleksikan apa yang sudah Pak Agi implementasikan di sekolah. Ya, amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Agi.
Sama-sama Bu Win. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.